Selamat bertemu kembali dengan Agus dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalian pasti sudah mengenal pangkat suatu bilangan, sudah mengenal tentunya perkalian. Nah, kita akan belajar apa sih bilangan berpangkat itu, kita mengulang kembali dan mengembangkannya. Lalu tujuannya apa kita belajar bilangan berpangkat pada hari ini? Tujuannya adalah agar nanti kalian memahami arti perpangkatan sebuah bilangan. Yang kedua, kalian dapat mengubah bilangan berpangkat bulat positif jadi pangkat bulat negatif atau sebaliknya. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil pemangkatan bilangan pecahan berpangkat. Langsung saja kita mulai dengan bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, dan berpangkat 0. Ini judulnya bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, ini sudah saya katakan, ada bilangan berpangkat bulat positif. Jadi misalkan nih 3, nah, pangkat 2, artinya 3 kali 3. Pada berapa faktor? Ini ada 2 faktor. Nah, lalu 3 pangkat 4, ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perpangkatan itu perkalian berulang dengan faktor yang sama. Jadi ada 4 faktor. Nah, kalau 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 faktor. Nah, kalau 3 pangkat n, nah 3 pangkat n artinya ini 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya kali 3 sebanyak n faktor. Nah, jadi secara umum A pangkat n itu adalah artinya A kali A kali A kali dan seterusnya, A semua ini sebanyak n faktor. N faktor. Nah, A yang dipangkatkan ini, A disebut dengan bilangan pokok atau basis biasanya. Nah, ini bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan N ini adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, bilangan pangkat biasanya ditulis lebih kecil dari bilangan pokoknya. Seperti ini. Kan dilihat bahwa ini lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua, ya, bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, ini. Nah, ini. Ini didefinisikan nih, A pangkat min n itu artinya 1/A pangkat n. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau hanya 0, karena nanti kalau A-nya sama dengan 0, 0 pangkat berapapun adalah 0, kecuali 0 itu sendiri tidak definisi, sehingga kalau 1/0 itu tidak bisa ditentukan. Nah, contohnya misalkan, contoh 2
2 pangkat min 3, catat 1, nah, sama dengan 1/2 pangkat 3, sama dengan 1/8. Lagi 3 pangkat min 4, artinya 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/81. Yang ketiga adalah bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa kalau A-nya sama dengan 0? Tadi sudah dikatakan bahwa 0 pangkat 0 tidak bisa ditentukan hasilnya. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 0, 1. 4 pangkat 0, hasilnya juga 1. Bahkan ini 1 juta pangkat 0 pun harus 1. Jadi kalau misalnya 1000 pangkat 0, berapa hasilnya? Tetap 1. Nah, seperti ini. Nah, bisa dipahami ya nih. Nah, sekarang lalu yang keempat adalah bilangan pecahan berpangkat. Nah, bilangan pecahan berpangkat. Misalnya untuk A per B pangkat N ini diberikan sebagai A pangkat N per B pangkat N dengan catatan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi nah ini. Nah, jadi pembilang maupun penyebut itu dipangkatkan dengan N ya. Contohnya misalkan 2 pangkat 3 nah, pangkat 4 itu artinya 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya masing-masing ini 16 ini per 81. Lalu ada pula kalian harus ingat juga bahwa ingat nanti bilangan negatif yang dipangkatkan nih. Bilangan negatif bila dipangkatkan bagaimana? Misalnya min 2 pangkat 2. Ini artinya juga min 2 kali min 2 sama dengan 4. Hasilnya positif. Kenapa hasilnya positif? Nah, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini ada gangguan. Nah, sedikit gangguan. Kemudian kalau min 2 pangkat 3 ini akan menjadi min 2 kali min 2 ya, kali min 2. Nah, kita tahu min 2 kali min 2 tadi kan positif 4. Kalau kalikan min 2 jadi ini kan jadi 4 kali min 2. Jadinya min 8. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan positif, dipangkatkan genap hasilnya positif. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Nah, tapi lain ceritanya kalau ini min 2 pangkat 2. Nah ini lain ceritanya. Ini artinya min dulu, ini 2 kali 2 sama dengan min 4. Ada tanda kurung dengan tidak itu lain. Jadi kalau min 2 pangkat 2 tidak sama dengan min 2 pangkat 2. Ini hasilnya min 4, di sini hasilnya adalah 4. Jadi tidak sama. Nah, ingat itu. Ada tanda negatif. Nah, tanda negatif di dalam kurung ini lain sekali dengan. Sampai di sini mengerti? Ya. Ya. Nah, kemudian nanti nah, ada beberapa contoh soal ya. Pak perhatikan. Nih, ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. Dan tentukan hasilnya. Satu, misalnya 5 pangkat min 2 dan
3 pangkat min 4. Nanti yang ketiga, nah, 2/3 pangkat min 3. Yang keempat adalah 3/4 pangkat min 2. Nah, kita jawab. Perhatikan nih ya. 1, 5 pangkat min 2 berarti dijadikan pangkat positif dulu. 1/5 pangkat 2. Jadi 1/25. Kemudian 3 pangkat min 4. Nah, ini akan sama dengan 1/3 pangkat 4 sama dengan 1/81. Yang ketiga, nah 2/3 pangkat min 3. Ini sesuai dengan tadi teori bahwa pangkat negatif berarti jadi 1/. Nah, 1/2/3 pangkatnya jadi pangkat positif. Nah, ini sama artinya 1/2 pangkat 3 per lagi 3 pangkat 3. Nah, tuh. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini akan menjadi di 2/3 pangkat min 3 tadi kan sama dengan jadi 1/2 pangkat 3 tadi 8 ya. Lalu ini 3 pangkat 3 adalah 27. Ini pangkat tamanya dipanjangin. Sehingga ini jadi dibalik pecahan 1/A/B. Jadi B/A. Jadi dibalik 27/8. Kemudian yang nomor 4 adalah 3/4 pangkat min 2. Ini artinya 1/, ini panjang-panjang. Nah, 3/4 pangkat 2. Jadi 1/3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Kalau dibalik 1/9/16. Nah, sama dengan 16/9. Nah, sampai di sini udah mengerti kan? Nah, oke, demikian pelajaran hari ini. Dan nanti kalau ada yang tidak mengerti, silahkan kontak saya. Boleh chatting di Google Classroom atau boleh bertanya dengan nomor kontak saya PWA. Dan ini juga akan saya berikan soal-soal latihan. Jangan lupa kamu tetap ikuti di Google Classroom. Dan